Kita mulai Mas Panto. Bisa dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bapak-Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan serta ruang waktu yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan ruang virtual pada malam hari ini dalam rangka mengikuti sebuah kegiatan yang telah diawali atau diinisiasi oleh Pak Tagar selaku inisiator kegiatan pada malam hari ini. Dan tentunya sebelum kita melaksanakan item-item kegiatan kita di depan, tentu pada malam hari ini kita akan membuka dulu kegiatan kita yang dikemas dalam kegiatan opening meeting studio multimedia. Dan pada malam hari ini kita akan mengikuti beberapa arahan sekaligus keterangan dan sambutan. Namun sebelum kita melanjutkan, marilah kita sama-sama mengawali kegiatan kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu pengantar kata oleh founder Studio Multimedia Yayasan Batanghari oleh Bapak Kadarudin SPD MPD. Pada Bapak kami persilakan ya Pak. Terima kasih Pak Anto sebagai MC pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati bersama Bapak Ibu Profesor Dr. Hajar Zainab Hanim MPD. Beliau adalah koordinator prodi Magister Pendidikan di Mulawarman. Bapak Ibu guru, dosen dan para profesional serta ananda mahasiswa, seluruh member studio multimedia yang saya banggakan, saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam ruang virtual Google Meet yang kita laksanakan pada malam hari ini. Bersyukur kita karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai penggagas kegiatan ini merasa bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh member studio multimedia karena sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk sama-sama kita berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan untuk sesuatu yang sangat mulia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan ketiga kami, di mana pada kegiatan kedua telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, yakni pelatihan atau workshop pembelajaran abad 21 yang digagas oleh penerbit Pondok Ilmu Press bersama dengan Pak Zulfikar. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ada beberapa teman-teman yang mengikuti kegiatan ini di kegiatan tersebut kembali mengikuti kegiatan yang sama pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu juga kami sangat berterima kasih Bapak Ibu sekalian masih mempercayakan kepada kami untuk bisa berbagi bersama dalam kegiatan seperti ini. Selamat bergabung kembali kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini sebenarnya digagas dalam rangka melihat kondisi kekinian di mana saat ini kita dipaksa untuk bergelut di bidang IT. Kondisi COVID sekarang ini memaksa kita untuk bagaimana menciptakan sebuah model pembelajaran yang sesuai dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu mungkin kita berharap bahwa dengan kegiatan ini kita nanti bisa menciptakan atau berinovasi, menciptakan multimedia pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan atau kondisi saat ini. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf karena kegiatan ini harus berbayar. Saya kira itu perlu juga karena supaya kita lebih terlihat profesional. Kami mohon untuk tidak nilai dari berapa yang kita bayar, ya, tetapi menilai dari apa yang menjadi manfaat dari kegiatan ini.
Ini merupakan tanggung jawab kita. Insya Allah dari tim kami akan memberikan yang terbaik demi mewujudkan tujuan pendirian studi multimedia ini, yakni menyebarluaskan pengetahuan dan inovasi dalam bidang desain slide presentasi yang memukau, multimedia pembelajaran, dan video promosi serta animasi. Terima kasih juga buat Anda mahasiswa yang sudah bergabung. Kami paham bahwa saat ini kondisi ekonomi memang sulit, tetapi Anda bisa bergabung dengan kami demi menjadi seorang profesional, khususnya nanti mungkin bergelut di bidang pendidikan secara umum. Kami ingin sampaikan bahwa dalam kegiatan ini, insya Allah kita akan menerima kurang lebih 67 materi dari berbagai aplikasi yang akan kita gunakan, mulai dari misalnya PowerPoint, kemudian kita akan menggunakan Camtasia, Wondershare, Playbook, Freezy, kemudian Canva, juga ada Render Forest, kemudian ada Photon, Animaker, Doodly, Fion, Movisu, kemudian kita membuat lagi dengan menggunakan Finica Studio dan Power Director, iSpring Suite. Kita juga menggunakan aplikasi website 2 APK Builder, kemudian AppBaser, dan seterusnya. Bahkan mungkin nanti kita akan menambahkan dengan materi-materi atau aplikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya Google Canva untuk menggambar dan sebagainya. Jadi begitu banyak materi yang akan kita sama-sama belajar dari sini. Kita akan belajar insya Allah dari dasar sampai mahir untuk membuat desain slide presentasi yang memukau, kemudian membuat multimedia pembelajaran. Kita akan membuat video promosi dan animasi. Kami berencana bahwa kegiatan ini nanti akan bersertifikat, itu setara kurang lebih 200 jam. Jadi dari sekian banyak materi ini dikonversi menjadi kegiatan yang bersertifikat kurang lebih 200 jam. Cukup banyak ini materinya. Ini kita mungkin nanti ada beberapa materi yang akan kita gabung karena terlalu banyak pembahasannya, tapi kita akan gabung dalam satu kegiatan. Jadi kami hitung-hitung itu kurang lebih 50 kali pertemuan. Kalau kita bagi dengan jumlah pertemuan 2 kali seminggu, berarti kita akan kurang lebih bertemu selama 25 minggu. Cukup lama juga. Jadi materinya cukup padat. Kami memikirkan ini, kami memilih waktu untuk melaksanakan ini 2 kali seminggu karena kami menyadari bahwa kita semua mempunyai kesibukan yang banyak, ya. Apalagi Bapak Ibu yang berdosen, guru besar, tentu banyak kesibukannya. Jadi kalau kita melaksanakan ini semalam lagi libur, itu kan agak merepotkan. Jadi kami mengambil waktu untuk kegiatan ini 2 kali seminggu, setiap malam Selasa dan setiap malam Jumat. Malam ini kita pilih juga karena kita berpikir kalau malam kan sudah santai, bisa sambil ngopi-ngopi, sambil kumpul dengan keluarga, sambil menyimak materinya. Kalau siang atau sore, pagi kan kita disibukkan dengan berbagai aktivitas kewajiban kita, tupoksi kita masing-masing. Jadi kita pilih malam supaya kita agak rileks, agak santai dalam menerima materi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa materinya cukup banyak. Mohon Bapak Ibu sekalian, supaya tidak menimbulkan pertanyaan yang berulang-ulang, bisa mengikuti materinya tahap demi tahap. Karena kalau kita tidak mengikuti tahap demi tahap, nanti pada level pertengahan kita akan kesulitan karena ada materi yang belum kita pahami di tahapan dasar. Jadi saya bisa mungkin nanti Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk bisa aktif dalam kegiatan ini. Namun demikian, bila Bapak Ibu sekalian terpaksa tidak hadir, kami akan membuat rekamannya. Nanti rekaman ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian melalui grup. Ya. Jadi saya kira perlu kita aktif karena nanti bisa kita interaktif. Kami menyediakan waktu untuk materi-materi ini 30 teori, kemudian 70% itu adalah prakteknya. Jadi kita langsung praktek banyak di kegiatan ini. Karena kalau teori saya kira baca buku sudah cukup, tapi bagaimana mempraktekannya itu yang penting. Karena ini adalah skill. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pada kegiatan kita ini cukup banyak yang bergabung dengan kita dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pekerjaan atau instansi yang digelutinya. Ya, ada dari kami undang dari Bapak Ibu
Profesor Zainab ini dari Mula Warman. Beliau adalah koordinator program pendidikan, magister pendidikan, kemudian juga gabung dengan kita teman-teman dari Bandung, ada Ibu Rini dari UPI Bandung, kemudian juga dari Unhalu banyak juga, ada Prof. Masumi dengan Pak Edward ini adalah dekan dari Fakultas Teknik Unhalu. Jadi cukup banyak yang bergabung dengan kita. Saya sangat bersyukur karena kita diberikan kepercayaan untuk sama-sama berbagi. Prinsipnya kami bukan lagi mengajar, Bu, Bapak Ibu sekalian, kami tidak sedang mengajar, tapi prinsipnya kita berbagi pengalaman atau pengetahuan tentang yang berhubungan dengan slide presentasi, multimedia dan animasi. Jadi saya juga mohon hormat, ini tidak layak saya rasanya untuk mengajar Bapak Ibu yang sudah profesor doktor. Saya sendiri lagi magister, jadi tetapi niat saya adalah bagaimana ini kita berbagi pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih. Juga ada dari Makassar, Ibu Dr. Samsiana Napu ini, Ibu Arna dari Makassar. Unismu juga pernah mengikuti kegiatan kami sebelumnya, ikut lagi dalam kegiatan ini. Juga ada karyawan PT Antam, ada guru-guru dari berbagai sekolah. Jadi pesertanya cukup variatif. Ada yang dosen, guru besar, ada yang guru sekolah SMP, SD, kemudian ada juga mahasiswa, ada juga dari karyawan. Jadi cukup bervariasi disiplin ilmunya. Oleh karena itu mungkin kami berharap kepada Ibu Profesor Dr. Zainab Hanim MPD nanti setelah ini memberikan arahan atau mungkin sekedar motivasi, karena sebagai anak ini kami juga membutuhkan petua dari orang tua, kira-kira seperti apa kami ke depan, bagaimana kami menjalankan kegiatan ini dan seterusnya. Jadi tadi saya sudah minta secara pribadi kepada Ibu Profesor Dr. Hajia Zainab Hanim untuk kira-kira bisa memberikan malam ini juga petua kepada kita sehingga nanti jadikan pedoman. Mudah-mudahan tujuan kita bagaimana kita profesional dalam bidang animasi, kemudian presentasi dan multimedia ini bisa tercapai. Dan malam ini kita masuk dalam kegiatan opening meeting. Insyaallah mungkin materi belum ada. Tadi juga ada kendala teman-teman, ada yang masih kesulitan bergabung. Selama ini mungkin pakai Zoom atau pakai aplikasi lain. Kita pakai yang malam ini Google Meet. Nanti kalau misalnya ada kendala lagi kita coba bagaimana perbaiki itu. Karena ini pertemuan pertama tentu masih ada kendala dan mungkin teknis seperti Pak Tojo tadi soundnya masih belum maksimal. Jadi kendala malam ini kita akan coba perbaiki untuk bisa diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Insyaallah pada mungkin hari Kamis nanti tanggal malam Jumat ini kita akan masuk materi pertama. Ya. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti materi dengan sebaik-baiknya. Terus kami juga sudah memberikan di grup itu aplikasi instalasi untuk PowerPoint, tapi masih ada yang mendapatkan kendalanya. Nanti bisa berhubungan secara pribadi dengan teman kita Pak Muardi. Beliau sudah siap untuk membantu kita menginstal aplikasi ini. Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Mungkin berikutnya bisa dibantu. Karena saya melihat selama ini beberapa saat yang lalu teman-teman masih banyak menggunakan aplikasi yang lama. Kalau kita mau menciptakan, berinovasi, tentu kita harus menggunakan aplikasi yang terbaru. Karena aplikasi terbaru itu pasti mengikuti perkembangan zaman saat ini. Ya kalau kita masih pakai PowerPoint 2010, itu zaman 2010, tidak lagi dipakai zaman saat ini. Tentu desainnya, inovasinya tidak akan maksimal karena masih menggunakan aplikasi yang lama. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian untuk maksimalnya kegiatan ini bisa menginstal aplikasi yang terbaru. Ya, jadi kalau kita pakai yang terbaru tentu mengikuti perkembangan yang ada saat ini, desainnya, fitur-fiturnya, menu-menunya tentu disesuaikan dengan saat ini. Sehingga nanti kita membuat sesuatu yang bisa digunakan saat ini dan sesuai dengan zaman now begitu. Tentu tujuan kita adalah bagaimana agar nanti besar harapan kita nanti kita bisa menciptakan sesuatu yang menarik sehingga anak didik kita, murid kita, mahasiswa kita bisa mengikuti dengan baik apa yang akan kita sampaikan. Saya kira mungkin sekedar pengantar, nanti kita akan diskusikan kembali apa yang perlu kita diskusikan. Kami minta kesediaan Bapak Ibu Profesor nanti untuk memberikan sambutan ataupun sekedar motivasi buat kami sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Saya kembalikan terima kasih pada Anto. Terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, demikianlah tadi pengantar dari pembatas kegiatan studio multimedia. Dengan hormat Bapak Kadarudin SPD. Terima kasih atas pengantarnya. Dan selanjutnya mungkin kita akan beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan atau mungkin bisa kita sebut sebagai kata motivasi dari sama-sama kita hormati Ibu Profesor Dr. Haja Zainab Hanum MPD. Beliau adalah koordinator prodi Magister Pendidikan Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, dan kita sangat berbangga karena beliau hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Dan beliau saat ini sebagai honorary member atau mungkin untuk mengakhiri waktu kepada beliau, kami silakan. Ya. Bisa Pak ya? Sudah didengar ya? Gimana? Bisa, Bro. Suara saya? Bisa didengar, Bu. Sudah ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Nahmadu wa nasta'inu ala umurudiyat dunia waddin. Salatan salaman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadarudin yang memberikan kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan walaupun dalam hal ini, karena kemarin kan kami juga ikut ya mengikuti untuk pembelajaran abad 21, kenal Pak Kadarudin, Sulipar dan sebagainya. Kita sudah akrab, hanya masih melalui dunia maya. Di sini kalau saya dikatakan dianjurkan atau diharapkan memberikan motivasi, saya kita sharing tadi ya. Jadi semua sudah pada ngerti semuanya, hanya kadang-kadang kita juga perlu penyegaran refreshing ya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih dan hormat kepada Bapak Ibu, tadi sudah disebutkan bermacam-macam. Kalau kita melihat yang para pendaftar mulai dari guru SD, sekolah menengah sampai perguruan tinggi, bahkan ada Bapak profesor-profesor yang hadir sebagai WR1, anggaplah itu sebagai motivator juga ya kehadiran mereka. Dan kalau saya membaca di WhatsApp ibu siapa itu ya sama dan saya. Jadi kehadirannya baik di perguruan tinggi seluruh Indonesia Pak ya. Di sini juga saya anjurkan terima kasih kepada Anda mahasiswa baik S1 maupun S2. Kenapa ini juga saya suruh ikut, karena ini hal yang sangat penting sekali sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadarudin tadi. Karena kita masuk di era revolusi industri 4.0 itu mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Salah satunya kan bagaimana melakukan digital itu. Karena itu mau nggak mau harus mulai sekarang orang serba online apa saja ya masuk dalam pembelajaran, dan ini bagus sekali materi ini karena kita juga berdasarkan hasil penelitian di Indonesia kita juga melihat bahwa kemampuan guru menggunakan IT itu belum banyak, baru 40%, termasuk saya sendiri Pak ya bisa, tapi IT yang pola lama bukan pola baru ya Pak ya, yang sedang ketinggalan. Nah ini ada hubungannya ya dengan usia. Tadi ada saya lihat ibu siapa bahwa dia termotivasi sama dengan saya Bu ya. Generasi saya dan ibu siapa itu generasi X. Kalau sekarang anak muda sudah generasi Z, mau nggak mau harus. Tapi yang hebatnya Pak Kadar. Pak Kadar ini transisi antara X ke Z ya. Karena Pak Kadar sudah menguasai betul tentang multimedia ini. Nah, bagaimana motivasinya ke sini? Karena orang dengan adanya COVID ini kita mau nggak mau terpaksa. Padahal tanpa COVID kan sudah diharuskan dalam pembelajaran blended learning, ada yang offline maupun online, kan belum semua guru-guru dosen bisa. Tapi dengan ada COVID juga ada hikmahnya ya. Mau nggak mau tetap lancar aktivitas, tetapi kita menggunakan online. Nah ini multimedia ini sangat penting sekali Pak Kadar memberikan solusi
bagaimana memberikan pengetahuan kepada guru, yaitu melalui pelatihan. Dan ini perlu nanti motivasi, karena mengikuti ini kan nanti berbeda variasinya kan. Makanya nggak apa-apa ibu yang lama, yang penting hadir motivasi pakai asisten. Saya pun dulu juga pakai asisten, karena nggak pakai asisten di samping kesibukan kita nggak mungkin mengikuti, namanya sudah tua agak lola sedikit, loadingnya lambat Pak ya, tidak sama dengan seperti karena anak-anak sekarang ini ya, aduh mana ini, kenapa ini bisa bagaimana? Nah Bapak Ibu, kalau memberikan motivasi, sebenarnya Bapak Ibu ini sudah tahu semua ya. Jadi kita sharing aja Pak Kadar ya. Siap, karena Bro. motivasi ini fluktuasi. Pertama, baik diri saya maupun mahasiswa saya maupun yang lain-lainnya, kita perlu punya moto dulu, moto hidup. Moto hidup itu bahwa kebutuhan kita, orang kalau sudah punya kebutuhan, mau nggak mau dipaksa dia harus ngikuti. Tapi apa sih moto hidup kita? Mungkin Bapak Ibu juga sama dengan saya untuk memotivasi diri supaya saya sukses, belajar dan sebagainya, mulai muda saya punya motivasi saya itu dulu namanya anak suka keren Pak ya, oret labora on ya bensin. Nah itu kita punya moto hebat Pak ya, Pak Anto ini ngerti ya. Keren kan, suka bahasa-bahasa yang keren, bahasa-bahasa yang pada saat itu, yang sekarang ya bahasa-bahasa terkini. Waktu saya satu, lain lagi Pak, berubah lagi, studi, dedikasi, rekreasi. Artinya kita tidak hanya belajar saja, tidak hanya, tetapi kita juga harus berkomunikasi, berinteraksi, beradaptasi dan yang lain. Nah kalau sudah tua, seumur saya ini sudah kepala 6 ya, beda lagi moto hidupnya, yaitu mungkin ibadah lah, artinya tingkatkan iman, ibadah. Kemudian tidak hanya belum Allah, tetapi bagaimana empati, peduli kepada sesama dan sedekah. Nah itu Pak ya, jadi beda-beda moto ini. Karena dengan ada moto, lalu kita masuk ke dunia motivasi. Pertama apa? Dan ada moto itu kita punya harapan. Jadi komponen dari motivasi itu yang Bapak Ibu sudah mengetahui, pertama ke expectation. Ya Pak Kadar? Ya. Harapan. Apa sih harapannya ikut ke media ini? Makanya saya suruh mahasiswa saya S1, S2, yang S3 mungkin. Karena kita punya harapan ke depan. Kalau harapan kita itu ke depan itu kita cuek-cuek saja, kita menjadi orang yang ketinggalan. Kalau yang sudah tua, paling tidak mendampingi, paling tidak memberikan semangat gitu ya. Nah, karena dengan ada harapan, orang sudah merasa cita-citanya itu tinggi. Semakin tinggi motivasinya, semakin kuat dia berusaha. Nah, yang kedua, sudah sampai harapan itu adalah effort, ada usaha. Nah, harapan tidak akan muncul, tidak akan tergapai kalau tidak ada usaha. Mungkin dan harapannya itu tadi, wah saya harus mengerti multimedia. Saya harus tahu, saya tidak ketinggalan. Istilah zaman anak-anak sekarang tuh dia pandai menilai, gurunya, dosennya jadul gitu ya. Lalu ada usaha. Nah, ya kan anak-anak sekarang pandai Pak ya, itu jadul. Kalau saya jadul, tapi saya minta bantu mahasiswa gitu atau staf gitu. Nah ini harapan usaha ini tentu saja melalui pelatihan. Syukur Pak Kadar sudah punya studi multimedia Indonesia di sini. Nanti mungkin kalau bagus saran saya Pak Kadar ya ada alumninya Pak ya. Siap, Bro. Alumninya ya, sehingga nanti kalau ada apa-apa bisa masih connect, bisa kontak, bisa sharing, bisa konsultasi dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti yang mengikuti di sini dan kedepannya mereka jago-jago membuat multimedia yang sekarang diperlukan, dan itu sudah tuntutan. Karena tuntutan kan nggak bisa lagi kita menghindar, apalagi menteri sekarang kampus merdeka belajar itu harus mengikuti. Tapi ini satu teknik, satu strategi yang kita ikuti. Jangan lupa juga ada humanistiknya. Kenapa? Kalau tidak ada nilai humanistik, orang tadi fluktuasi, bisa naik motivasinya, bisa turun. Dengan media yang sekarang ini, multimedia bisa penyalahgunaan, sehingga ini perlu self confident. Self confident itu dia yakin apa yang dia lakukan seolah usaha, seolah tercapai, jadi untuk maju. Yang kedua, dari sisi moral juga harus kita jaga, karena jangan sampai penyalahgunaan banyak sekali. Mudah sekali
Tapi paling tidak diberikan pengetahuan bagaimana mengikuti perkembangan iptek, termasuk teknologi yang terkini yang dibutuhkan. Karena teknologi ini Pak ya, barang yang ini punya apa namanya, punya keterbatasan waktu ya, bukan barang yang abadi gitu. Nanti sebentar lagi ada model baru, palingan 5 tahun bahkan 3 tahun ada lagi inovasi yang baru. Jadi harus diikuti terus, terutama yang masih punya energi yang muda-muda ini. Kemudian jadi Bapak Ibu termasuk ngikuti ini ya, Seluk Tompeden itu yakin kalau kita berusaha, kita belajar, lebih baik kita nggak bisa tapi belajar daripada kita a priori, ya kan? Karena kadang-kadang dosen guru-guru senior, dosen senior kalau dia nggak bisa lalu a priori gitu. Jadi jangan paling nggak memberi motivasi. Makanya waktu kursus yang lalu saya hadir walaupun saya punya asisten sama ibu yang satu itu, ibu siapa itu Bu ya? Ibu datang, ibu hadir, tapi harus punya asisten karena kalau nggak punya asisten ya ketinggalan terus. Aplikasi satu belum dikuasai, ada lagi apalagi ini tadi banyak betul materinya. Tapi insya Allah lah itu akan bisa terjangkau. Sehingga kita meraih successful itu ya, kesuksesan. Jadi tadi ada harapan, ada usaha, yakin diri, kemudian insya Allah akan tercapai. Nah, jangan lupa di sini dalam memotivasi diri, karena motivasi ini termasuk IQ. Dalam menghadapi sesuatu tidak cukup IQ saja, tidak cukup pandai saja, tetapi juga IQ kita. Motivasi ini kan memotivasi diri. Saya kalau motivasi diri ini tidak kuat, itu nanti bisa menciut. Itu namanya menghadapi masalah. Dalam segala sesuatu pasti ada masalah, problem solving. Ya masalahnya apa saja ya. Kalau masalah mengikuti multimedia kan Pak Anu juga banyak usaha untuk membantu yang mereka agak lambat. Terang di sini yakin pasti ada yang cepat, pasti ada yang lambat. Sama dalam hidup kita problem solving. Kalau orang sudah agak ketinggalan lalu dia mengeluh, aduh ya Tuhan banyaknya masalahku, besarnya masalahku. Tapi kalau Allah yakin komunikasi saling membantu di baliknya. Ya masalah besarnya Tuhanku gitu kan, berarti masalah itu selalu bisa dihadapi. Kemudian yang terakhir, jangan lupa juga gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu bagaimana kita menghadapi sesuatu. Orang macam-macam ya. Gaya hidup orang, karakteristik orang itu akan beda-beda. Pertama ada yang santai, tapi jalan. Ada yang santai, cuek, ada yang serius, ada yang apa. Nah, gaya hidup ini, lifestyle itu juga merupakan itu salah satu kecerdasan emosional. Bagaimanapun sesantai kita tapi tetap jalan. Di sini kan Pak Kadar karena ini skill berarti dituntut kreativitas Pak Kadar ya. Ya, Prof. Ya kreativitas. Jadi di sini gaya hidup itu ya kita zaman sekarang itu tidak cukup aktif saja, tapi ya kreativitas, kemudian inisiatif, kemudian apa namanya ya inovatif lah. Artinya dengan adanya kreativitas dan inisiatif tadi inovatif pun timbul. Kadang-kadang Pak Kadar ya yang muda-muda, kalau Pak Kadar memberikan satu contoh, dia bisa mengkreasi timbul contoh yang lain, itu untuk yang muda-muda. Karena masalah IT ini kalau kita lihat kurikulum 2013 sering dibahas mahasiswa, kenapa nggak dimasukkan IT? Tetapi karena walaupun tidak dimasukkan, karena itu tuntutan, orang mau nggak mau harus mencari. Biasanya justru mencari sendiri itu justru lebih cepat karena motivasinya terpacu ya, kita semangat, kemudian rajin, kemudian ulet, sehingga gaya hidup kita itu memang harus ulet, harus apa gitu. Nah semua itu diberikan adalah dengan ilmu, baik ilmu pengetahuan yang bersifat esensi dan efektif, maupun ilmu, jangan lupa ilmu pengetahuan dunia akhirat. Allah akan mengajar fa'illahi jina amanu minkum untuk ilmu darajat. Allah mengangkat orang yang beriman, jadi yang paling tinggi orang beriman tetapi berilmu. Nah insya Allah salah satu solusinya kan perlu solusi kalau kita menghadapi masalah adalah mengikuti pelatihan-pelatihan diantaranya yang telah diadakan oleh Multimedia Indonesia. Ya mudah-mudahan ini membantu lah Bapak Ibu ya, karena dimanapun sekarang orang itu sudah menggunakan IT itu. Menerima pegawai aja pasti yang bisa IT sekarang, nggak ada lagi yang kita tolak. Kita juga masuk ke perpustakaan Bapak Ibu ya, perpustakaan itu kan bunda buku apa baik dalam negeri maupun luar negeri.
ternyata di perpustakaan itu rata-rata 90% mahasiswa itu di depan laptop. Artinya dia menggunakan IT. Lihat saja Bapak Ibu. Saya bulan Maret tadi ya, kami ke Australia ya, dari Umol masuk ke University of Adelaide itu ternyata yang ada buku-buku itu cuma 3 orang Pak, tapi yang di hadapan laptop itu adalah hampir 100 orang. Artinya zaman sekarang orang ikut e-learning, e-library sekali. Nah Pak Kadar, mahasiswa saya yang S1 dia ada presentasi dalam mata kuliah strategi pembelajaran media, itu saya suruh tahan dulu, ikuti dulu kursus ini supaya nanti dia bisa menyampaikan temannya. Maunya di satu kelas, tapi karena banyak masalah dan lain-lain gitu. Juga Pak Ivan ya dari S2 lanjutan pendidikan, biar nanti jadi TOT dia training itu memberikan temannya. Ya inilah, mudahan Bapak Ibu ya, saya ucapkan maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya yakin Bapak Ibu di sini masalah motivasi itu insya Allah seperti semua. Hanya kadang-kadang kesulitan kita itu adalah motivasi guru. Jadi mungkin pengetahuan multimedianya itu IQ-nya, tapi supaya jiwa kita itu tetap stabil, tetap aktif, yakin, tidak berhenti di tengah jalan, itu adalah motivasi diri. Yang penting harus sukses. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Profesor yang hadir, dan ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita sama-sama juga untuk mengingatkan diri kita dan mendorong mahasiswa kita, mendorong guru-guru kita, mendorong generasi muda yang betul semuanya tidak rugi kita mempelajari ilmu ini, karena di mana-mana itu pasti terpakai. Jadi sekarang tidak cukup pengetahuan saja. Nah inilah kesalahan dan zaman kami teknologi belum berkembang. HP aja dulu sudah luar biasa, tapi sekarang kan sangat-sangat perkembangannya itu sangat pesat, tidak bisa karena orang bersaing di dunia ya untuk melakukan teknologi ini, dan teknologi ini memang sudah dibutuhkan, dan ini membantu orang mulai zaman industri 1.0 sampai sekarang 4.0 bahkan menuju 5.0 itu. Jadi mungkin mudah-mudahan sukses semuanya, berhasil semuanya. Mudah-mudahan nanti setelah ini tetap nanti saling kontak dan saling membantu, saling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Demikianlah tadi wejangan dan motivasi dari kita sama-sama kita hormati Prof, dan merupakan sebuah pencerahan dan motivasi yang luar biasa. Tentunya banyak pelajaran yang bisa kita terima dari arahan-arahan beliau tadi. Insya Allah ini bisa kita jadikan sebuah pegangan kita. Tadi ada komentar yang saya baca, ini patut kita tiru, saya kira betul sekali, karena motivasi beliau ini meskipun beliau lebih dulu, tapi beliau masih memiliki semangat, dan itu salah satu motivasi yang harus kita tiru. Dan baik, mungkin sebelum kita lanjut, Hilang suaranya Pak Anto. Hilang suaranya. oh ya, Ya. mohon maaf. Ya, demikianlah tadi pencerahan sekaligus motivasi yang telah diberikan oleh Ibu Prof oleh kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama tadi semakin meningkatkan giroh kita semua untuk terus belajar. Jadi ada banyak sekali yang disampaikan kepada kita semua. Saya melihat tadi ada pesan yang masuk di chat room. Ini merupakan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bisa memberikan pencerahan, bisa kita tiru, bisa digugu, dan insya Allah menjadi motivasi besar. Beliau yang sekelas beliau saja mau hadir bersama-sama dengan kita, apalagi kita ini, itu harus memberikan semangat yang lebih besar lagi daripada beliau. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Prof. Sehat-sehat selalu Ibu. Bersama Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya sambil di rundown acara kita masuk ke bagian sesi berikutnya, yaitu perkenalan sesama member. Ya, karena penggagas kegiatan ini adalah Bapak Kadarudin
Sebelum itu mungkin untuk sesi ini saya serahkan kepada untuk mengawali sekaligus mengarahkan kegiatan pengenalan saya. Silakan Pak Kader. Makasih Pak Anto, sudah berkata SPD. Bapak sekalian, kalau kita melihat jumlah dari member kita di grup itu sekitar 40 lebih. Hari ini yang hadir cuma 23 orang, karena memang tadi ada beberapa teman yang sempat menyampaikan izin kepada kami. Ada acara keluarga, juga ada acara tadi di beberapa hotel, sehingga teman-teman yang lain tidak bisa hadir dengan kita. Tapi mereka pada hakikatnya juga sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini, hanya persoalannya karena bertepatan dengan kegiatan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kita ini bukan sekedar untuk bukan sekedar untuk membuat multimedia saja, tetapi juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi. Jadi perlu kita saling kenal mengenal antara satu yang lain, sehingga nanti kita bisa saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran, atau saling membagi pengalaman. Jadi kami juga berharap grup ini juga menjadi grup, selain grup profesional, juga menjadi grup silaturahmi. Oleh karena itu perlu mungkin kita saling menyapa, saling berkenalan antara satu dengan yang lain yang sempat hadir pada malam hari ini. Kalau saya segera sudah saya bagi juga di grup, beberapa profil singkat saya sudah di-upload di YouTube, dan hari ini saya ingin coba teman-teman kita saling berkenalan. Saya berdasarkan yang hadir saja di rapat ini. Yang pertama mungkin kami persilakan kepada Abang Akbar. Kalau setelah saya ini Pak Bang SPD, silakan Pak. Pak Bang mau hadir? Saya usul Pak Kadar. Iya, gimana Pak? Mungkin baiknya Bapak Ibu member sekalian mungkin bisa melakukan video supaya kita bisa. Iya. Karena saya lihat ini masih ada yang simbol, ada yang logo, sehingga mungkin kita tidak mengenal. Iya. Tolong videonya diaktifkan supaya kita bisa saling berkenalan, bersilaturahmi dari Aceh, kemudian dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi juga ada. Jadi cukup banyak kita punya daerah ini. Yang pertama saya persilakan kepada Abang Akbar. Silakan Pak, sedikit profil tentang Bapak. Dari Aceh aja deh itu. Gimana Bu? Dari Aceh ada ya Pak ya? Dari Aceh tadi ada, tapi tidak sempat ikut malam ini. Beliau adalah peserta juga di workshop kita yang lalu. Pak Ramlan SPD Home, beliau dari Universitas Jabal Ghafur, Aceh. Silakan Pak Bangu. Mikrofonnya Pak, mikrofonnya mungkin tidak. Audionya Pak Bangu. Kalau kita lanjut dulu ke Pak Abu Zaki. Abu Zaki kayaknya juga tadi lagi kegiatan di tempat lain. Tempat ya saya tadi juga lagi, tapi dia lagi menyimak di tempat acaranya. Ibu Almiasi guru SD Purwoda, silakan. Ibu Almiasi ada? Belum ini juga. Coba Pak Anto ya, Suprianto Kartu SPD, silakan Pak. Profilnya singkat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Perkenalkan, saya sekali Bapak Ibu yang lain. Saya hanya seorang guru biasa di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saat ini saya berprofesi sebagai guru di SMA Negeri Selatan Kepada. Dan hari ini saya hadir dengan kapasitas sebagai guru salah satu pondok pesantren Darus Quran di Kabupaten Kolaka. Nama lengkap saya Suprianto, dan alamat domisili juga di Kabupaten Kolaka. Kemudian saya alumni Universitas Negeri Manado 2001, dan untuk pengalaman mungkin hanya pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kolaka 2 tahun yang lalu. Dan
dan ketertarikan saya di dunia multimedia cukup besar, dan inilah yang mempertemukan saya dengan Pak Kadar sampai hari ini. Mudah-mudahan dengan ketertarikan saya di kegiatan ini bisa menambah semangat untuk terus dan lagi sekaligus bersilaturahmi dengan teman-teman guru besar di seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto. Kemudian kita ke Arlian Jamil. Silakan. Ada? Menyimak? Tidak ada ya? Kalau begitu kita ke Pak Dr. Edward. Dr. Edward G. STMP ini adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari. Silakan Pak Edward. Ya. Silakan Pak. Pak Dekan, silakan. Pak. Ya, berkadar. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat malam dan salam kenal. Saya Edward ini kebetulan tugas di Universitas Haluoleo di Fakultas Teknik. Saya sebelumnya sebenarnya sudah pernah ikut Pak Kadar di kelas yang kemarin. Ya, saya juga sudah sebarkan sama teman-teman ini informasinya, namun nampaknya mungkin ya yang tertarik pada bidang-bidang pendidikan saya ini ya mungkin tidak juga sih. Ya, saya sendiri karena ya artinya walaupun ada tugas tambahan sebagai dekan, tetapi ya tugas pokok kita itu adalah dosen. Ya apalagi di tengah-tengah kondisi COVID seperti ini ya sudah sangat dituntut untuk yang memiliki kemampuan ya dalam menyampaikan materi-materi kuliah menggunakan berbagai media-media yang ada, ya apalagi di era revolusi 4.0 ini ya nampaknya kita sudah mengarah ke sana ini, memanfaatkan ya saya juga lagi sedang mengikuti satu kegiatan ini sehingga ya penguasaan terhadap teknologi seperti ini sangat penting, apalagi dalam hal kita sebagai seorang pendidik. Mungkin demikian motivasi saya Pak Kadar sehingga saya tetap bisa bergabung sama teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan, minta maaf ini. Ya. Saya panggil karena Pak Dekan juga bisa ikut kembali di dua sesi kita. Oh ya, alhamdulillah. Silakan Pak. Saya senang bergabung dan mengambil manfaat teman-teman. Terima kasih Pak Dekan. Ya. Berikutnya kita beralih ke Bu Intan Mustafa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadar. Siap. Di sini saya lihat ada Prof, kemudian ada Pak Edward, Bu Arna juga ya. Ini kita sama-sama di grup yang kemarin dengan Pak Zul nih. Reuni lagi. Iya, ketemu lagi. Kalau tertulis memang di situ namanya Rini Intan Sri Mailani, tapi saya biasa dipanggil Intan. Perkenalkan Bapak Ibu, adik-adik semua yang ada di sini. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dalam kelompok ini. Saya sendiri adalah dosen di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dosen bahasa Inggris dan saya berharap bahwa saya dapat belajar banyak dan bukan hanya belajar tapi juga menambah keluarga untuk silaturahmi dan lain-lain. Kalau untuk motivasi, jujur sebetulnya kayaknya saya tidak seperti Pak Anto ya yang nampaknya pengetahuan tentang multimedianya sudah banyak. Kalau saya pribadi menikmati belajarnya, terutama dari pengalaman kemarin, saya senang sekali dengan cara mengajarnya Pak Kadar yang tidak pelit ilmu. Jadi apapun yang para emak-emak minta gitu, Pak Kadar minta ininya, Pak Kadar minta itunya, jadi dilayani dengan begitu sabarnya gitu. Jadi ketika ada lagi kelas jadi saya sangat tertarik untuk yuk belajar lagi gitu, karena jujur di yang kemarin juga dengan beragam kesibukan saya pribadi merasa saya belum maksimal gitu. Jadi bismillah saya belajar lagi. Intinya saya mohon dibantu oleh Halo. Terputus. Bu Rini terputus.
Mungkin jaringannya Bu Rini laginya nih ya, kurang bagus. Halo Bu Rini. Ya, Ibu Dr. Rini Intansari Melani MPD, beliau adalah dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Makasih Bu Rini sudah bergabung kembali dengan kami. Kita sering share lagi, ketemu lagi dosen kami. Kita reuni lagi dengan teman-teman yang lain. Berikutnya kami silakan ini digabung tadi Bang Akbar ini, Pak Bang SPD, dosen D3 Keperawatan USN. Silakan Pak. Sudah kedengaran. Coba dia Pak, tidak usah pakai speaker, coba pakai headset. Tidak kedengaran. Audionya Pak tidak aktif. Pak Bangu yang di bawah itu ada gambar mic-nya, diklik dulu. Kita pending dulu ya Pak Bangu ya, lagi bermasalah dengan audionya. Berikutnya kita ke Ibu Irawati Syarif, SPD, Guru MTS 1 Kolaka. Silakan Bu. Ibu Irawati masih bergabung dengan kita? Halo Ibu Irawati, belum bisa gabung ya? Nah ini kalau begitu kita lanjut ke Bu Mariani. Silakan Ibu Mariani SST MKEP, juga dosen D3 Keperawatan USN. Silakan Bu. Ibu Mariani masih menyimak? Silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kedengaran Pak? Cukup jelas Bu. Ya, ya. Saya dari Akademi Keperawatan USN Kolaka. Ya, motivasi saya ikut kegiatan ini karena ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, memang kita butuh ya, sangat butuh dengan multimedia ini. Kemarin juga saya terkendala dengan praktikum mahasiswa perawatan yang seharusnya kami turun ke lahan, tapi karena adanya pandemi ini terpaksa diharuskan by online. Jadi itu menjadi kendala bagi kami yang masih gagap teknologi Pak. Jadi semoga nanti dengan adanya pelatihan ini masalah itu bisa teratasi Pak Kadar. Terima kasih Pak. Makasih Ibu Mariani SST MKEP, ini satu instansi dengan kami di USN Kolaka, sudah siap bergabung. Tadi Ibu Dr. ini internet putus ya tadi jaringannya. Ya, ini sudah kembali masuk nih Pak Kadar. Makasih Bu. Maaf, ini nampaknya sinyalnya memang naik turun. Iya. Nanti pesan buat Menteri Pendidikan supaya signalnya diperbaiki dengan Menteri ini, Kominfo. Iya betul, subhanallah iya. Baik, makasih Bu. Berikutnya kita ke Ibu Profesor Dr. Mashuni SSI MSI dari Unhalu Kendari. Silakan Bu, Prof. Iya. Makasih Pak Kadar. Udah dengar? Ya Bu, Prof. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sebelumnya saya sempat bergabung Pak ya, Pak Kadar. Hanya beberapa kendala, jadi di tengah jalan saya tidak aktif lagi. Ya beberapa ini ada kegiatan keluarga. Mudah-mudahan kali ini bisa maksimal. Tetap ini ya. Kalau sekarang memang sangat dibutuhkan motivasi untuk pembuatan pembelajaran model baru yang lebih efektif.
ini biasa yang kalangan muda biasanya lebih mudah menerima aplikasi. Sudah ada tadi motivasi dari Ibu Prof. Zainab. Hanya pengalaman saya Pak waktu mengikuti kegiatan sebelumnya, awal-awal itu biasa agak ini ya, mungkin kalau saya boleh sarankan, metode pembelajaran yang diberikan itu di kelas saat kita melakukan meeting, mungkin diberi aturan main Pak ya. Siap Prof. Supaya lebih efektif. Ya, jadi nanti juga rekaman videonya juga lebih teratur. Atau mungkin disiapkan video pembelajaran yang tidak diselang-selingi pertanyaan. Iya, Prof. Supaya ya jadi kan dalam pertemuan kita ini mungkin tidak terlalu majemuk lagi ya bidang ininya. Jadi kita tidak bisa menguasai banyak ilmu Pak. Jadi kita fokus. Mungkin nanti ada pilah-pilah ya. Ini fokus apa yang diberikan supaya kalau terlalu banyak juga mau diinstal aplikasi, mungkin beberapa kendala dari laptop tidak semua bisa ya. Jadi minat juga akan beda-beda ya, minat juga akan beda-beda ya, tergantung profesi. Jadi kalau mungkin media yang bergelut di media percetakan atau usaha, memang mungkin beberapa aplikasi dibutuhkan. Kalau khusus yang media pembelajaran mungkin juga beda lagi fokusnya. Jadi aturan main dalam saat pembelajaran ini sedikit dirubah sebelumnya Pak ya. Siap Prof. Ya, itu artinya ini cuma saran. Saya mudah-mudahan kali ini bisa ini ya. Kita lihat aplikasi kemarin itu karena masa pandemi itu kemarin saya coba berusaha cari itu aplikasi PowerPoint 2019 di Kendari masih terkendala. Ya, mudah-mudahan kali ini kemarin juga ada sedikit masalah keluarga, ada yang kurang sehat jadi tidak bisa fokus di ini ya. Mudah-mudahan kali ini silaturahim antara kita semua di anggota grup ini saling membagi ya, saling bisa terjalin, berkata ini bisa saling memberikan informasi ya. Kemudian mudah-mudahan sangat ini ya, memberikan nilai tambah untuk kita semua. Dan mungkin yang memberikan pembelajaran mungkin juga agak sabar ya karena menghadapi berbagai macam profesi, karakter ya. Mungkin juga kita saling menghormati ya. Jadi kalau menyelah juga mungkin ada aturan main menyelahnya ya. Makanya sebelum dilakukan pertemuan berikutnya mungkin Pak Kadar sudah membuat aturan-aturan main saat di kelas nanti. Kalau sebelumnya juga saya mohon maaf kalau ini ada kekeliruan. Semoga kegiatan ini penuh keberkahan buat kita semua, sehat selalu. Saya kira cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Prof. Jadi insya Allah kami sebagai penggagas ini siap untuk senantiasa menerima masukan dari para member. Mudah-mudahan kita berharap nanti hasilnya bisa maksimal. Menanggapi tadi masalah rekamannya, jadi nanti saya akan, kalau saya punya kesempatan cukup, saya akan buat videonya khusus untuk materi itu, materi yang bersangkutan. Jadi bukan lagi di video seperti ini. Jadi dia khusus untuk penjelasan tentang materi yang kita pelajari. Tidak dicampur dengan diskusi-diskusi dengan para peserta. Jadi nanti akan ada juga video materi yang khusus untuk membahas materi-materi tertentu. Saya kira begitu. Makasih Prof. Insya Allah kita akan buat aturannya. Mudah-mudahan bisa kita sepakati bersama sehingga nanti bisa maksimal pembelajarannya. Baik, sudah bergabung bersama kita Ibu Irawati Syarif. Silakan Bu. Irawati Syarif SPDMPD dari Madrasah Sanawiyah 1 Kolaka. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
Eh, saya Irawati Syarif SPDMPD dari mengajar di MTSN 1 Kolaka, mengajar matematika. Motivasi saya mengikuti kegiatan ini yaitu sebagai guru, apalagi guru matematika, mentransfer ilmu ke siswa itu susahnya minta ampun. Matematika Pak ya, sebenarnya sulit mengajar kalau tidak tatap muka. Banyak video-video yang ada di YouTube juga selalu rasanya tidak cocok untuk ke siswa, karena karakter siswa berbeda-beda, kemampuan siswa berbeda-beda dari daerah lain dengan daerah sini beda-beda. Jadi kayaknya lebih puas kalau dibuat sendiri. Nah, saya ya pribadi mau belajar. Ya, saya kira itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irawati Syarif SPDMPD. Jadi memang kalau kita bikin sendiri ada kepuasan sendiri Bu. Hasil karya kita itu luar biasa, kita menikmatinya ya, dibanding dengan yang tinggal mengambil dari YouTube atau dari tempat lain. Jadi kalau kita bikin sendiri kita lebih merasa puas dengan hasil karya kita. Terima kasih Bu Ira. Ya Pak. Berikutnya, jadi saya ini berdasarkan daftar list dari anggota meeting ya. Berikutnya Pak, ini kami minta kesediaan Pak Muhammad Imran SPD dari Mula Warman, Samarinda. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal Bapak Ibu semua yang saya hormati. Nama saya Muhammad Imran. Saya adalah mahasiswa S2 Universitas Mula Warman. Kebetulan di sini ada dosen kami yang sangat kami hormati, Ibu Prof. Zainab. Alhamdulillah keikutsertaan saya juga atas informasi yang diberikan oleh Ibu. Dan menurut saya untuk materi ini sangat-sangat kami perlukan, Pak. Pada saat kami juga menjadi seorang guru dan juga pada saat proses kami belajar ini juga kami sangat dituntut untuk bisa menguasai IT ini. Ya, boleh dikatakan walaupun kami ini di usia-usia yang muda belum tentu kami sepandai dan sehebat Bapak Kadarudin ya. Jadi mohon sekali Bapak untuk banyak bimbingannya selama proses belajar ini. Mudah-mudahan kami mendapatkan banyak manfaat di pelatihan ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Muhammad Imran dari Mula Warman, mahasiswa pasca sarjana di Mula Warman. Selamat bergabung dengan kami Pak. Mudah-mudahan kita bisa saling bertukar pengalaman, pengetahuan, kita sharing-sharing pengetahuan. Terima kasih Pak. Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Noti Hamdikawati SPD, Guru SDN 1 Proda. Silakan. Ibu Noti hadir? Bagaimana Ibu Noti menyimak ya? Atau kita kembali dulu ke Pak Bangu, silakan. Mungkin sudah bisa. Pak Bangu? Abang Akbar silakan. Belum bisa juga. Lanjut kita ke Nur Fadila Hasan Bakri. Ya, silakan. Silakan Nur Fadila Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sir. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Fadila Hasan Bakri. Saya biasa dipanggil Dila. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Alasan saya mengikuti kegiatan ini karena ingin menambah ilmu. Begitu, Sir. Silakan. Thank you, Sir. You're welcome. Oke, tadi dari Nur Fadila Hasan Bakri, ini mahasiswa saya di USN, kebetulan di semester 5. Saya pegang mata kuliah English Teaching Media, jadi mereka ikut juga untuk menambah wawasan mereka. Selain juga dari kelas, mereka menambah dalam hal kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih Nur Fadila Hasan Bakri.
Berikutnya kami persilakan Pak Dokter. ya, Pak Ramli SSI dari SMK Medika Samarinda. Nah, Samarinda lagi. Silakan Pak Ramli. Pak Ramli menyimak. Belum ya? Halo Pak Ramli. Kalau belum, kita lanjut ke kami persilakan kepada Ibu Dr. Ratna Dewi SS MHum dari Unismu Makassar. Silakan Bu. Bu Ratna Dewi, silakan. Oke. Tidak kedengaran suaranya Bu. Bu Ratna Dewi ini juga alumni dari Ikatan Oxford yang lalu bersama Ibu Rini dan Ibu Ratna serta tadi Prof. Masuni. Silakan Bu. Tidak ada audionya Bu. Maaf Bu, tidak kedengaran. Ibu Ratna mungkin nanti coba lagi ya. Maaf, ini tidak kedengaran suaranya. Kita coba dulu ke Reski Ayu Cahyani, mahasiswa juga ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahyani dari Kolaka. Kebetulan saya salah satu mahasiswa dari Pak Kadarudin sendiri di English Teaching Media. Nah, motivasi saya bergabung ke sini yaitu ya karena itu salah satunya mata kuliah saya itu mendukung. Kemudian ya sebagai seorang calon guru gitu ya. Tentunya ilmu yang akan saya dapatkan di sini berguna untuk ke depan gitu. Karena ilmu yang kayak gini nggak akan mati gitu loh. Jadi ya seperti itu Pak. Oke, makasih Nanda Rizky Ayu Cahyani dari USN Kolaka. Berikutnya Rista Sriyanti, silakan. Ada Rista Sriyanti? Ya. Oke, silakan. Kok banyak yang diaktif videonya ya? Kita kan lagi silaturahmi ini. Iya, silakan Rista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan. Salam dengar untuk Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang perkenalkan saya Sasriyanti. Saya Pondok Pesantren Baitur Rahim Kolaka. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana kita ketahui bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu lebih banyak wacana-wacana, banyak soal cerita, dan lain-lain. Kemudian saya memilih privasi. Sekarang kan pembelajaran di Terputus juga. Selama pandemi dibanding ya Ya, lanjut ya. kecenderungan peserta didik yang lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan Android dibandingkan buku, maka kita itu untuk mampu membuat media pembelajaran sebenarnya mungkin. Dari itu saya termotivasi untuk bisa atau mampu membuat media pembelajaran itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rista Sriyanti. Beliau adalah guru di Pondok Pesantren Baitur Rahim. Kami juga kebetulan di sana memberikan materi secara terbuka
dengan beberapa teman guru di Pondok Pesantren Baitur Rahim. Makasih Bu. Sepertinya Bang Akbar sudah bisa ya. Silakan Pak Bangu. Iya, terima kasih Pak Kadar. Mohon maaf ini ada gangguan tadi ini jaringan di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Bangu, bersama-sama dengan Ibu Mariani tadi satu kantor di D3 Keperawatan USN. Kebetulan Pak Kadar ini dosen saya dulu waktu kuliah di S1. Jadi sempat ajar saya berapa semester dan mulai dari saya mahasiswa, memang saya dosen favorit saya ini Pak Kadar sampai sekarang sampai saat ini, sehingga begitu diajak bergabung langsung saya bergabung saja. Jadi memang kenapa saya masuk ini karena saya sebagai dosen di 3 perawatan itu, ya betul yang dia bilang Bu Mariani tadi, memang kami kebanyakan praktek. 70% praktek, hanya 30% teori. Nah, sementara kan selama COVID pandemik ini tidak bisa kami praktek langsung di rumah sakit, jadi secara online, sehingga sangat minim. Karena kalau praktek hanya online, katakanlah kita suruh mengusir tekanan darah, kalau tidak lihat langsung, hanya dilihatkan video saja, itu sangat minim hasilnya. Sedangkan kita ajar langsung, melihatkan langsung pada benahnya langsung, pada manusia langsung kita periksa, itu masih banyak mahasiswa yang kurang. Apalagi kalau hanya lewat video, karena kadang-kadang kita hanya gunakan Zoom, kadang-kadang pakai WA, pakai model lama ini Pak Kadar. Jadi mau saya ingin yang baru Pak, kalau ada yang sesuatu mungkin lebih jelas dari yang kami gunakan sekarang. Ya memangnya dibilang itu, saya sudah usia lanjut juga ini Prof, sudah mau 60 tahun, tidak lama bisa pensiun, tapi masih semangat juga untuk belajar Bu. Alhamdulillah. Ya saya kira cukup sekian, dan saya sangat tertarik mengikuti materi ini, apalagi banyak sekali yang memberikan motivasi. Ada ibu-ibu yang seusia saya sudah 50-an tahun ke atas, jadi bukan sudah tua Bu, sudah punya cucu. Iya, iya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak Kadar. Silakan saya kembalikan ke Pak Kadar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bangu ini ya. Dulu waktu saya mengajar di S1 masih saya tahun 2000-an. Saya lebih muda dari beliau. Karena waktu itu kan rata-rata yang kuliah di USN rata-rata orang tua. Yang lebih tua. Iya, rata-rata dari pegawai Pak. Pegawai dulu ya. Terima kasih Pak Bangu. Mungkin kita kembali ke Ibu Dr. Ratna Dewi SSM Hum dari Unisma, mungkin sudah bisa. Silakan Bu Ratna. Ibu Ratna sudah bisa bergabung? Belum ya? Pak Abu Zaki silakan. Pak Abu Zaki sudah bisa? Belum ya? Kalau begitu kita ke Sri Mita, mahasiswa USN juga, silakan. Sri Mita silakan. Tadi sudah sempat ada videonya. Belum bisa bergabung dengan kita? Oh, kalau begitu kita ke Ibu Dr. Syamsiarna Napu, MPD dari Unisma Makassar. Silakan Bu Arna. Belum ya? Ibu Justin Sapan SSIT MM dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Ada Ibu Justin? Tidak ada Pak. Silakan. Ketemu lagi Bu Justin. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Halo. Iya, silakan Bu. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih pada malam hari ini boleh bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Kenalan walaupun tidak secara langsung ya.
Saya salah satu dosen di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Basic saya juga pelaut. Motivasi saya mengikuti workshop ini, kegiatan ini yaitu karena tempat saya mengajar Politeknik itu kan vokasi ya, dan sampai saat ini menurut saya belum menemukan media pembelajaran yang pas untuk vokasi, khususnya untuk para pelaut gitu. Nah, harapan saya dengan mengikuti kegiatan ini, apa yang selama ini mungkin saya cari bisa saya dapatkan di sini. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Bu Yustin Sapan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berbagi di sini materi yang nanti kita akan berikan sesuai dengan harapan Ibu. Sri Mita sudah bisa bergabung? Ibu Ratna Dewi, silakan. Ya. Saya coba dulu, Pak. Oh iya, silakan Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, beserta adik-adik mahasiswa semua, senang sekali bisa berkumpul kembali workshop ini. Tentunya kita sebelumnya mengikuti, cuma tidak sempat dihadiri karena prodi kami lagi diakreditasi, jadi akhirnya kami fokus ke prodi. Alhamdulillah sesuai harapan. Senang sekali. Jadi motivasi untuk ikuti workshop ini sama dengan teman-teman lainnya ingin menghasilkan sebuah media pembelajaran yang bisa diterima dengan menyenangkan oleh mahasiswa, sehingga mereka bisa termotivasi untuk belajar. Itu saya berharap sesuai dengan mengikuti ini bisa saya praktikkan nanti dalam menyajikan materi-materi. Saya saat ini belajar di pendidikan bahasa Inggris S2 di Universitas Muhammadiyah Makassar bersama Ibu Arna. Kita cukup sekian. Semoga pada pertemuan berikut kita bisa saling mengenal satu sama lain, dan kalau bisa memungkinkan untuk melakukan kerjasama lainnya, khususnya tentunya bagi pendidikan yang berasal dari bidang yang sama. Terima kasih. Ya, makasih Bu Dr. Ratna Dewi SSM Hum. Beliau adalah dosen di Pascasarjana Unismu Makassar, Universitas Muhammadiyah, di di bidang studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi cukup banyak latar belakang dari kita ini, pesertanya ada dari pelajaran, kemudian bahasa Inggris yang banyak kayaknya, kemudian dari guru, kemudian guru agama dan seterusnya. Jadi memang ini kita berusaha memberikan yang terbaik kepada Bapak sekalian, dan juga sebagai ajang silaturahmi. Nanti kapan-kapan kita ke Makassar, ke Semarang, ke Aceh, ke Kalimantan, sampai ada teman di sana. Jadi tinggal kita kontak, bisa kita berhubungan melakukan kerjasama yang lain seperti yang diharapkan oleh Ibu Ratna Dewi. Jadi tidak hanya sampai di sini saja, nanti kita akan kembangkan pertemuan kita mungkin dalam bentuk kerjasama, pengabdian masyarakat, penelitian atau yang lainnya. Terima kasih Bu Ratna Dewi. Berikutnya Ibu sudah gabung dengan Dr. Samsiana Napu MPD. Ibu Arna, silakan. Sudah bergabung Ibu Arna? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadar. Selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali bisa bergabung kembali dengan melalui media ini kita bisa berjumpa kembali dengan Ibu Prof, Sena, dengan Ibu Rini. Jadi memang kebetulan saya dan Ibu Ratna itu
bertugas di Prodi Bahasa Inggris S2 Unismu. Jadi kami saling memotivasi untuk ikut kegiatan ini, Pak. Kebetulan juga pada kegiatan yang lalu kami belum sempat bisa mengikuti kegiatan tersebut secara maksimal karena waktu itu kami ada kegiatan yaitu menghadapi kegiatan akreditasi, Pak. Dan alhamdulillah sudah selesai. Bertepatan dengan selesainya kegiatan akreditasi itu berakhir pula kegiatan pembelajaran kita yang lalu, Pak. Jadi kami betul-betul banyak sekali yang kami kurang paham sebenarnya, sehingga tagihannya juga kami belum bisa penuhi hingga saat ini, Pak. Mohon maaf Pak Kadar, kalau ada sih beberapa bagian yang kami sudah selesaikan, tapi kami malu untuk mengirimnya kalau tidak selesai. Nah, untuk itu kami ada rasa ketagihan dalam diri kami untuk bisa belajar lebih baik lagi, lebih banyak lagi, apalagi ini menyangkut tentang bagaimana membelajarkan peserta didik kita dengan baik. Terutama karena kita ini membelajarkan peserta didik di era abad 21 ini sudah sebuah keniscayaan yang Pak, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Prof tadi dan teman-teman tadi, seperti yang diutarakan oleh Ibu Rini, dan juga mungkin saya tidak mendengar apa yang disampaikan sebagian oleh Bapak Ibu sebelum saya karena saya memang ke belakang tadi. Yang jelas saya berharap Pak, semoga melalui kegiatan ini di samping kita bisa memperoleh ilmu, bagaimana kita meningkatkan skill kita untuk dalam hal mengembangkan cara membelajarkan mahasiswa atau peserta didik kita dengan baik melalui beberapa aplikasi yang menarik. Itu juga mungkin kita bisa kembangkan ke hal yang lain, jangan cuma berhenti di sini Pak. Mungkin kita bisa melakukan penelitian kolaboratif mungkin dengan dengan Pak Kadarudin, dengan Ibu Rini atau dengan Bapak Ibu lain di tempat lain yang saya kira itu tidak mustahil kita lakukan Pak ya. Jadi kedepannya mungkin kegiatan kita tidak berhenti sampai di sini saja. Saya kira begitu Pak Kadar. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua, terutama saya, bisa benar-benar mengikutinya secara intensif sehingga ilmu yang Pak Kadar sudah akan bagikan dan sudah persiapkan sedemikian rupa itu betul-betul bisa terserap oleh kita semua. Saya kira cukup Pak Kadar. Terima kasih Pak Kadar. Iya. Assalamualaikum Bapak Ibu. FPD dari Universitas Makassar, ini juga peserta di workshop yang lalu cukup aktif juga dalam kegiatan interaktif, bertanya tentang materi-materi kita yang sebelumnya dengan Ibu Rini juga khususnya di PowerPoint. Makasih Bu Samsiarna, mudah-mudahan bisa memberikan harapan kami berikan yang terbaik buat Ibu dan sekalian. Amin. Tadi Ya Allah, mengenai kerjasama, ya Bu. Kebetulan saya sudah kurang lebih 5 tahun ini juga mendapatkan hibah dari Dikti tentang penelitian di bidang multimedia. Pernah mendapatkan hibah bersaing, kemudian terapan dan strategi nasional. Jadi sudah beberapa tahun ini bergelut di penelitian yang berhubungan dengan multimedia, juga membuat buku-buku yang berhubungan dengan multimedia dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan multimedia. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengembangkan ini nanti, tidak hanya sekedar mengikuti materi di sini, juga kita bisa kerjasama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Makasih Bu Ana dan yang lainnya. Saya kira mungkin sudah bergabung dengan kita, sudah menyampaikan biodata singkatnya. Tadi ada yang belum ya? Srimita, silakan. Srimita sudah? Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf Sir, tadi tidak kedengaran. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Srimita Megiani, dari mahasiswi dari Universitas Kolaka, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan saya merupakan mahasiswi dari
saya mengapa mengikuti kurs studi media ini karena saya rasa bahwa mengembangkan soft skill di era pandemi ini sangat berpengaruh untuk prospek ketika memasuki dunia kerja. Saya rasa seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, makasih Srimita, mahasiswa USN Kolaka, Prodi Bahasa Inggris semester 5. Yang terakhir Pak Ramli SSI, guru SMK Medika Samarinda. Pak Ramli sudah bisa bergabung dengan kita? Halo Pak Ramli. Dan sudah makan di atas meja. Pak Ramli silakan. Belum bisa ya? Pak Abu Zaki. Pak Abu Zaki sudah bisa bergabung? Belum juga. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah berkenalan satu sama lain antara sesama member. Mudah-mudahan nanti harapannya bisa kita wujudkan bersama, kita diskusikan, kita saling mengisi, membagi pengetahuan. Pak Anto juga sudah ada pengetahuan tentang multimedia, beliau pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan multimedia, khususnya dengan Wondershare. Terima kasih semuanya. Jadi anggota kita ini ada Ibu Mariani SST MKEP dari Keperawatan USN, kemudian Pak Bang SPD tadi dari USN Kolaka, juga dosen keperawatan. Yang belum bergabung ini Bu Jenny Andriani Jari SSIT ini dari juga dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, juga peserta di workshop yang lalu. Tadi Bu Tina Sapan sudah gabung dengan kita SSITMM dari Pelayaran Semarang. Kemudian yang belum sempat hadir ini Nanda Lastri Widiawati, mahasiswa dari Unmul Samarinda. Kemudian Sylvia Andini Pradila dari Unmul juga belum sempat bergabung. Tadi sempat bergabung dengan kita Pak Imran SPD, mahasiswa pascasarjana Unmul. Kemudian yang belum sempat ini Arya Widiatmaja SSI TMSI juga dari Semarang di Politeknik Ilmu Pelayaran. Tadi sudah ada Ibu Rini, Dr. Rini Intan Sari Melani MPD, yang cukup aktif juga di pembelajaran yang sebelumnya dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Tadi ada Pak Dr. Edward Nggi STMT, Dekan Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Makasih Pak sudah bergabung. Yang belum sempat ini Pak Ramli SSI dari SMK Medika Samarinda. Ada Ibu Dr. Ratna Dewi SSM tadi sudah gabung dengan kita dari Unismu Makassar, bersama dengan Dr. Samsiaran Apu MPD juga dari Unismu Makassar. Kemudian yang belum sempat tadi menyampaikan biodata singkatnya Ibu Almiasi SPD dari Guru SDN Puroda. Kemudian tadi sempat juga Ibu Irawati SPD MPD Guru MTS 1 Kolaka. Profesor Dr. Masuni SSI MSI dari Universitas Haluoleo, guru besar di program studi matematika. Pak Ramlan SPD MUM tadi sempat izin ke kami, ada kegiatan keluarga dari Universitas Jabar Gapur Aceh ya. Kemudian Pak Bagri SPD guru SMP 1 Watu Bangga, dan ada 11 orang teman-teman dari guru di pesantren Baitur Rahim Kolaka. Dari mahasiswa WSN juga ada sekitar 15 orang. Ada karyawan PT Antam Pemala, Ibu Amriani Alimudin dan Ibu Novi SPD. Ini adalah guru dari SD 1 Puroda. Saya kira itu mungkin yang perlu kita, yang tadi kita sempat kita perkenalan satu sama lain antara sesama peserta. Berikutnya kami silakan kepada Pak Anto untuk menutup acara ini. Sebelumnya kami informasikan lagi bahwa insya Allah kita ketemu pada hari Kamis malam Jumat nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, berarti pukul 7 Indonesia Barat dan pukul 9 Indonesia Timur. Mudah-mudahan kita bisa lebih maksimal nanti lagi dapat pertemuan berikutnya, dan kita akan masuk pada materi pertama nanti. Iya, materi pertama nanti akan kami bagikan informasinya di grup WA kita. Saya kembalikan ke Pak Anto, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah tadi perkenalan sesama member, dan luar biasa dari latar belakang yang ada. Ini kita disatukan dengan satu kesamaan, dan saya bisa menghimpun satu narasi yang menyimpulkan hasil pengenalan kita bahwa kesamaan kita adanya semangat mengembangkan diri dalam rangka berperan aktif untuk
membangun peradaban generasi yang lebih baik, lebih berkualitas dan mampu bersaing di tengah-tengah kompetisi global saat ini. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih terlebih khusus kepada Ibu Prof yang sudah bersedia untuk bercerita bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Kadarudin, dan inilah akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Kadar melalui WhatsApp yang telah dibentuk. Saya kira demikian, dan terima kasih. Sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh ada, Semarang ada, Bandung ada, Samarinda ada. Indonesia ya, Nusantara. Terima kasih Pak.